Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas materi tentang logaritma. Jadi apa sih pengertian logaritma itu? Kita tulis saja dulu. Definisi dari logaritma merupakan operasi kebalikan dari operasi perpangkatan. Jadi selama ini kan yang dipelajari lawan dari perpangkatan adalah bentuk akar. Jadi sekarang kita mempelajari kebalikan dari perpangkatan. Nah, perpangkatan itu kan modelnya seperti ini. A pangkat B sama dengan C. Ini perpangkatan ya. Ini kalau dibalik, operasi kebalikannya ini kita peroleh jika dan hanya jika logaritma C basis A sama dengan B. Jadi kalau saya punya bentuk perpangkatan seperti ini, A pangkat B sama dengan C, jika dan hanya jika logaritma C basis A sama dengan B. Ini pengertian secara matematikanya. Kalau perpangkatan A ini merupakan basis, di logaritma juga ini merupakan basis. B ini adalah pangkat, B di sini menjadi hasil. Jadi kalau tadinya menjadi pangkat, sekarang menjadi hasil. Nah, C ini di perpangkatan merupakan hasil, di sini dikatakan numerus atau bilangan yang dilogaritmakan. Jadi basisnya tetap, pangkat menjadi hasil, hasil menjadi numerus nama kerennya. Jadi ini dibalik ya. Jadi kalau sudah mengerti membalik perpangkatan menjadi logaritma, ini akan lebih mudah mempelajari materi selanjutnya. Ini syarat dari logaritma ini. Nah, untuk basisnya itu harus positif. Hanya harus positif. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Basisnya tidak boleh 1. Kemudian untuk numerus harus juga bilangan positif. Ya, kita contohkan dalam bentuk bilangan ya. Nah, misalnya saya punya bentuk perpangkatan seperti ini. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini kalau diubah menjadi bentuk logaritma, ini jika dan hanya jika logaritma 8 basis 2 sama dengan 3. Ini ya. Logaritma 8 basis 2 sama dengan 3. Atau kalau dari logaritma dilihat, logaritma 8 basis 2 sama dengan 3, lihat ini. 2 pangkat 3. Ini ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini pangkat. Ini sama dengan. Contoh yang terbaliknya. Misalnya logaritma 9
basis 3 sama dengan, nah, sama dengan berapa? Jadi kita cara membacanya 3 pangkat berapa, ini kan ini ya, 3 pangkat berapa sama dengan 9. Ya, tidak lain adalah 3 pangkat 2. Ini bisa saya tulis seperti ini. Jika dan hanya jika 3 pangkat 2 sama dengan 9. Contoh lain lagi. Misalnya 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 2 kali 2 kali 2. 8 kali 2, 16 kali 2 lagi 32. Untuk bilangan dalam bentuk logaritmanya berarti ditulis logaritma 32 basis 2 itu dapat nilai 5. Jadi begitu caranya. Jadi kalau dari logaritma kita baca seperti ini, 3 pangkat berapa sama dengan numerusnya, gitu kan? Oke, saya rasa 3 contoh ini bisa mewakili nanti di contoh berikutnya. Oke, setelah mengerti apa sih logaritma itu, nah sama dengan di perpangkatan, ada juga sifat-sifat logaritma. Jadi sifat-sifat logaritma ini lumayan banyak ini. Jadi supaya bisa mengetahuinya, jadi kalau dihafalkan mudah menghafal, tapi mengetahui, memahami kapan digunakan ini yang penting. Jadi banyak-banyak mengerjakan soal-soal tentang logaritma. Sifat yang pertama ini logaritma A basis A. Bilangan pokok atau basis sama dengan numerus. Ini kan kalau kita cari A pangkat berapa sama dengan A. Ya, tidak lain adalah A pangkat 1. Kan? Ini dari perpangkatan kan ditulis seperti ini. Kalau di perpangkatan kan A pangkat 1 sama dengan A. Kalau tidak ditulis pangkatnya kan pangkat 1 ya. Nah, seperti ini. Contohnya, misalnya logaritma 3 basis 3 ini pasti nilainya 1. Misalnya lagi logaritma 12 basis 12 itu juga sama dengan 1. Jadi asal sama bilangannya ya. Contoh lain lagi sepertiga. Logaritma sepertiga basis sepertiga ini juga nilainya ya 1. Intinya kalau sama bilangan pokok dengan numerus itu nilainya 1. Sifat yang kedua, logaritma 1 basis A sama dengan ya berapa A pangkat berapa dapat 1. Ada di definisi perpangkatan ini. 0 ya. Ingat definisi perpangkatan itu ada A pangkat 0 sama dengan 1. Kecuali 0 ya. 0 pangkat 0 kan tidak boleh. Contohnya, misalnya 3 seperti ini. Logaritma 1 basis 3. Ini nilainya 0. Logaritma 1 basis 12. Ini juga nilainya 12 ya. 0. Atau logaritma 1 basis sepertiga sama dengan 0. Jadi asalkan numerusnya 1 itu pasti nilainya 0.
Dan berlaku sebaliknya ya. Ini dari angka 0 bisa saya tulis terserah saya mau pakai basis berapa, yang penting numerisnya 1. Jadi kapan dibutuhkan nanti ada, nanti dibutuhkan di soal, terutama kalau campuran membutuhkan beberapa sifat. Sifat yang selanjutnya logaritma B basis A ditambah logaritma C basis A sama dengan, jika bilangan pokoknya sama. Ini bilangan pokok sama. Ini ya, bilangan pokoknya sama, di sini A, di sini juga A. Dan ditambah. Nah, ditambah, maka hasilnya nanti menjadi logaritma B kali C basis A. Bisa disatukan. Jadi untuk mengingatnya, kalau di perpangkatan kan, kalau bilangan pokok sama, pangkat dikali, maka maksud saya bilangan pokok sama, operasinya dikali, maka pangkatnya di jumlah, gitu kan, di perpangkatan. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau dikali di pangkat, pangkatnya di jumlah. Kalau di logaritma, di jumlah, numerusnya dikali. Ingat kan? Ingat kebalikan dari pangkat menjadi numerus. Gitu ya. Jadi ini sifat yang ini. Contoh. Misalnya logaritma 3 basis 2 ditambah logaritma 5. Sorry. Logaritma 5 basis 2. Ini kalau bilangan pokoknya sama, dijumlah, berarti menjadi logaritma 3 kali 5 basis 2. Karena basisnya sama. Ini nilainya sama dengan logaritma 15 basis 2. Jadi seperti ini. Dan berlaku kebalikan ya. Kalau saya misalnya punya seperti ini, logaritma 48 basis 3 misalnya ya. Logaritma 48 basis 3, ini bisa saya ubah menjadi logaritma, perkalian 48 kan banyak. Bisa 24 kali 2, bisa 6 kali 8, bisa 3 kali 16. Jadi banyak ya, bisa. Jadi semuanya bisa digunakan. Misalnya seperti ini. Logaritma, misalnya saya ambil 3 kali 16 basis 3. Jadi bisa saya ubah menjadi logaritma 3 basis 3 ditambah logaritma 16 basis 3. Bisa seperti ini. Hasilnya juga bisa lagi 1. Ini bisa digunakan ya, 3 log 3. Saya baca seperti ini. Biasanya kan seperti itu. Logaritma 3 basis 3 itu nilainya 1 dari sifat pertama. 1 tambah logaritma 16 basis 3. Selanjutnya sifat yang keempat,
Kalau tadi ditambah, nah ini dikurang. Logaritma B basis A dikurang logaritma C basis A. Ini hasilnya. Ingat perpangkatan. Perpangkatan yang pangkatnya dikurang berarti operasinya itu dibagi. Nah, berarti ini menjadi logaritma B per C basis A. Jadi seperti itu ya. Logaritma B per C basis A. Jadi contohnya misalnya logaritma 6 basis 2 dikurang logaritma 3 basis 2 sama dengan. Ini perhatikan dulu basisnya sama atau tidak. Ini 2, ini 2 berarti sama. Berarti sifat ini berlaku. Ditulis logaritma 6 per 3 basis 2 sama dengan 6 bagi 3 ya 2. Nah, disinilah gunanya sifat-sifat. Kapan kita mengoperasikan bisa menggunakan sifat, ya gunakan seperti ini. Logaritma 2 basis 2 bilangan pokok sama dengan numerus berarti hasilnya 1. Gitu ya. Contoh lain lagi, misalnya logaritma 15 basis 3 dikurang logaritma 6 basis 3. Ini kan menjadi logaritma 15 per 6 basis 3. 15 per 6 tidak bisa dibagi habis, berarti sederhanakan saja. Logaritma ini masing-masing bagi 3, 5 per 2 basis 3. Gitu. Selanjutnya sifat yang kelima. Logaritma B pangkat N basis A. Jadi kalau numerusnya berpangkat, ini pangkatnya menjadi pengali. Jadi ini turun. Perhatikan ya, di sini N, ini menjadi N kali logaritma B basis A. Jadi pangkatnya turun. Logaritma B pangkat N basis A sama dengan N kali log B basis A. Ini digunakan seperti ini. Misalnya kalau kita mau menyederhanakan, misalnya saya punya logaritma 9 basis 2 misalnya. Berarti ini kan bisa saya tulis seperti ini. Logaritma 9 itu 3 pangkat 2 basis 2. Ini sama dengan ini pangkat 2 ini pangkat 2 yang ini turun. Nah, turunnya menjadi pengali 2 kali logaritma 3 basis 2. Ini mudah ya. Jadi kalau biasanya menyederhanakan misalnya seperti ini, kalau misalnya berapa lagi yang tidak usah berpangkat, misalnya 5 basis 5 logaritma 1000 basis 2. Nah, 1000 itu kan bisa ditulis logaritma 10 pangkat 3 basis 2. 3-nya turun menjadi 3 kali log 10 basis
2. Oke ya. Jadi ini contoh tiap-tiap sifat. Jadi sifatnya saya untuk video kali ini cuma sampai 5 sifat karena masih ada 5 sifat yang lain. Nanti saya pisahkan supaya tidak terlalu panjang pembahasannya. Jadi kita bahas setengahnya saja dulu. Ini sampai sifat yang ke 5 saja. Nah, biasanya juga dalam logaritma, kalau dalam pembagian perkalian, angka yang tidak dituliskan 1 ya. Jadi banyak dalam hal di matematika itu yang tidak terlihat sebenarnya ada. Jadi misalnya seperti ini. Kalau saya punya bilangan 5, angka 5 seperti ini. Angka 5 ini banyak sebenarnya yang tidak terlihat unsur-unsur di sini. Bisa saya tulis 5 per 1. Jadi pembagian angka 1 tidak perlu ditulis. Kali 1 juga tidak perlu ditulis. Pangkat 1 juga tidak perlu ditulis. Kalau yang duanya yang tidak ditulis misalnya seperti ini. Akar pangkat 5 dari 2. Biasanya kan angka 2 itu tidak ditulis, disebut saja akar 5. Orang pasti tahu di sini basisnya pasti 2. Khusus untuk logaritma, nah basis yang tidak ditulis itu adalah basis 10. Ini langsung saja ditulis log B. Jadi logaritma B basis 10 itu tidak ditulis. Sehingga kalau menemukan bilangan logaritma seperti ini, log 10 ini pasti nilainya 1. Kenapa? Karena basisnya 10. Kenapa 1? Karena kembali ke sifat tadi. Kalau bilangan pokok sama dengan numerus, itu nilainya ya pasti 1. Gitu ya. Jadi kalau tidak ditulis, pasti basisnya 10. Jadi untuk contoh penggunaannya, nah penggunaan dari sifat-sifat tadi ada 5 sifat. Jadi contohnya selesaikanlah untuk logaritma berikut. Operasi ya, bukan bentuk. Misalnya seperti ini. Atau kita kasih 2 contoh.
Nah, misalnya soalnya ada dua seperti ini. Jadi kita langsung saja jawab ya. Ya. Untuk soal pertama ini campuran, ada tambah, ada kurang. Jadi bisa langsung saja perhatikan basisnya. Nah, untuk basisnya sini seperti ini. Ini basis 3. Ini juga basis 3. Ini juga basis 3. Jadi basisnya bisa langsung disatukan 3. Bisa ya? Karena basisnya sama. Kalau tambah berarti dikali. 12 kali 5. Kalau dikurang berarti dibagi. Ini 12 dapat 6. 6 kali 5 30. Dapat sampai di sini sudah bisa. Tapi 30 itu kan bisa 3 kali 10 ya. Jadi masih bisa diubah menjadi seperti ini. 3 kali 10 sama dengan kali menjadi tambah. Ini 3 log 3 1 tambah log 10 basis 3. Jadi begini pengerjaannya. Jadi kalau di misalnya soalnya pilihan ganda jawabannya sudah ada ini, ya tinggal pilih jawaban seperti ini. Tapi kalau tidak ada ya ubah sampai seperti ini. Nah, untuk yang soal nomor 2, ini soal nomor 2-nya. Jadi jawabnya di bawah. Log 25 ini. Berarti bisa diubah seperti ini. Saya tulisnya 25 itu 5 pangkat 2 kali. Ini tidak boleh langsung karena masih berlaku sifat yang mana lebih kuat perkalian atau penjumlahan. Ya, lebih kuat perkalian. Kecuali ini sudah boleh ya. Ini sudah boleh dikerjakan. Berarti ini masih ditulis ulang. Ini kalau ada sifat seperti ini, ada pangkat di numerus berarti pindah menjadi pengali. Tambah 3 kali dikurang. Ada pangkat lagi di numerus, pindah menjadi 5 kali. Nah, seperti ini. Ini ada pangkat di sini pindah menjadi 2 kali. Ini bisa dikerjakan kayak ini. Bilangan pokoknya sama, tapi ininya berbeda. Ya. Jadi kalau ini memang tidak bisa dikerjakan, jadi seperti ini karena beda ini. Nanti bisa dijumlahkan kalau ininya sama. Kalau tidak bisa, berarti bisa kembali ke sifat yang tadi. Nah, berarti ini menggunakan sifat ini tidak ada gunanya, ya. Nah, inilah pentingnya untuk melihat bentuk soal. Jadi sengaja perlihatkan, jangan sampai bilang seperti ini. Nah, lihat dulu. 3 di sini log 5 basis 3, di sini log 2 basis 3. Ini tidak bisa
dioperasikan karena ada ininya, ada koefisiennya. Nah, supaya ini bisa dioperasikan, pakai sifat yang ke tadi, yang pengurangan. Jadi sifat yang pangkat jangan sampai membuat kita terkecoh, ya. Berarti ini bisa saya satukan seperti ini. Nah, ini 5 log 5 basis 5 itu 1 ya. Berarti sisa 2 kali kalinya saya tidak usah tulis ya. Tambah 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu adalah 5 kali 5 25 kali 5 125 per 32. Nah, ini bisa pindah lagi. Ada bilangan di sini berarti bisa saya tulis seperti ini. 7 pangkat 2. Kalau bisa turun ya pasti bisa naik kan? Kalau tadi pangkatnya di sini turun, nah kenapa pangkat yang turun ini tadi bisa naik jadi pangkat? Bisa seperti ini. Tambah 125 per 32. Nah, bilangan pokoknya sama lagi. Berarti bisa saya tulis seperti ini. 7 pangkat 2 itu 49 kali per 32. Nah, 49 kali 125 ya bisa dihitung sendiri. Intinya kalau sudah ada seperti ini di jawaban, inilah jawaban akhirnya. Jadi disinilah pentingnya kita mengerjakan banyak-banyak soal. Karena tadi kadang sifat bisa mengecoh karena kalau sampai di sini tadi ini tidak bisa di sini. Yang bisa dijumlahkan itu seperti ini. Nah, siapa tahu dapat soalnya seperti ini. Misalnya 2 ditambah ini sama. Nah, ininya sama. Ini sama. Berarti bisa langsung dijumlahkan. 2 tambah 3 dapat 5. Nah, seperti ini. Tapi kalau beda, nah ini numerusnya tadi di sini yang ini numerusnya beda, di sini 5, di sini 2. Berarti ini seperti ini saja. Jadi tidak semua sifat bisa digunakan. Jadi sesuaikan dengan tempat masing-masing. Kalau sifat ini tidak bisa, pakai sifat yang lainnya. Itulah makanya banyak sifat-sifat di logaritma. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.